Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di depan rumah. Oke, tapi ini rumahnya rumah kosong ya. Ya teman-teman, jadi saya sebenarnya udah lama sekali penasaran tentang banyaknya rumah-rumah kosong yang ada di Rimbu Bujang. Karena saya lihat hampir di setiap jalur atau RT gitu, itu tuh selalu saja ada rumah kosongnya, baik yang non permanen yang pakai kayu ataupun yang sudah permanen. Dari yang udah rusak kayak gini, bolong-bolong jendelanya, pintunya, sampai yang masih bagus itu banyak sekali. Dan hari ini saya akan coba perlihatkan contoh-contoh rumah kosong itu. Ini saya ambil yang dari unit 6 saja ya. Jadi di unit 6 itu banyak sekali. Di unit-unit yang lain juga banyak ya. Jadi kenapa kok banyak rumah kosong itu, kemana mereka penghuninya, dan apa masalahnya kok rumah-rumah itu pada tidak ditempati gitu ya. Oke, ya ini kemarin saya sudah coba menanyakan ke teman-teman melalui Facebook. Alhamdulillah banyak tanggapan dan saya sudah punya ya cukup gambaran kenapa rumah-rumah itu pada kosong. Tetapi mudah-mudahan hari ini nanti saya juga akan mencoba mencari orang-orang yang berada di sekitaran rumah kosong ya, yang tetangganya rumah kosong atau syukur-syukur Pak RT-nya, untuk bercerita langsung kenapa rumah-rumah kosong banyak sekali di Rimbu Bujang. Ya, tapi saya kasih sedikit gambaran. Ini dari tanggapan teman-teman kemarin di Facebook gitu ya. Ya, saya tambah sedikit analisa ala saya. Kenapa rumah-rumah itu banyak yang kosong. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Rimbu Bujang itu kan transmigrasi, ekstransmigrasi, perkebunan karet ya. Awalnya lebih ke karet, sekarang sudah mulai banyak yang pindah ke sawit. Jadi beberapa alasan kenapa banyak rumah kosong itu, yang pertama adalah transmigran atau orang yang bertransmigrasi dulu, yang punya rumah itu sudah meninggal karena memang sudah tua gitu ya. Kemudian anak-anaknya tuh tidak pada mau nempati rumah itu karena mereka kadang dapat kerjaan di kota atau dapat kerjaan di tempat lain, sehingga rumah itu dibiarkan kosong. Ada juga orang tua yang memang sudah mempersiapkan rumah untuk anaknya gitu ya. Jadi anaknya masih sekolah, anaknya masih kuliah, udah dibuatin rumah gitu. Karena waktu itu memang harga karet tinggi dan ya bisa dibilang mudah lah untuk mencari duit di sini waktu itu gitu ya. Taunya anaknya yang kuliah itu yaitu dapat kerjaan di kota, udah merasa nyaman di sana, nggak mau nempati rumah itu, kosong gitu. Tetapi yang paling banyak terjadi teman-teman, yaitu ditinggalkan oleh pemiliknya itu di seberang. Jadi seberang tuh nanti saya coba buatkan gambarnya ya. Oke, saya selipkan gambarnya antara Rimbu Bujang dan seberang. Jadi Rimbu Bujang itu kemudian nanti di perbatasan Rimbu Bujang itu ada dusun ya istilahnya, yaitu masyarakat asli, penduduk asli sini, suku Melayu Jambi gitu ya. Terus nanti ada Sungai Batanghari. Setelah Sungai Batanghari itu biasanya dusun lagi, suku Melayu Jambi ya, warga asli sini. Kemudian baru di belakangnya itu adalah kawasan yang banyak orang membeli tanah di sana. Jadi dulunya hutan, tapi banyak yang akhirnya dibuat dijadikan perkampungan begitu untuk membuka ladang dan lain sebagainya. Jadi ada memang itu permintaan dari pihak dusun sana untuk mencukupi syarat
agar bisa dijadikan satu desa itu harus ada sekian jumlah penduduk gitu. Nah, akhirnya banyak orang-orang Teran itu yang pindah ke sana, maksudnya beli tanah di sana gitu ya. Saya suatu saat ingin ke sana menunjukkan ke teman-teman seperti apa daerah-daerah itu gitu ya. Jadi sekarang mereka juga udah, daerah itu udah banyak yang produksi ya, karetnya, sawitnya begitu. Nah, yang pasti jadi pertanyaan, kenapa kok mereka itu pada buka lahan atau beli lahan di seberang itu yang jauh dari Rimbu Bujang? Sementara di Rimbu Bujang sudah punya kebun, udah punya rumah, tapi malah ditinggalkan. Nah, jadi begini teman-teman. Karena di sini itu kan karet gitu ya. Karet itu sekarang karet yang pertama dulu itu sudah pada tua, sudah pada rusak. Nah, kemudian biasanya itu sengaja petani itu membiarkan anakan dari karet, atau kalau bahasa Jawanya itu tukulane, itu sengaja dibiarkan. Kemudian kalau udah besar dia nanti dipotong. Jadi menggantikan karet yang lama. Yang jadi masalah kalau karet yang seperti ini otomatis hasilnya nggak maksimal ya kan. Tetapi kalau misalnya ini mau ditumbang habis, nah otomatis kan nggak ada pendapatan. Kalau misalnya kita mau membongkar habis diganti tanaman baru, harus nunggu waktu lama lagi untuk bisa menghasilkan lagi gitu kan. Belum yang sudah dibagi-bagi sama anaknya ya, anaknya bagi sekian. Nah, jadi akhirnya saya lihat banyak yang sebelum ini ditumbang habis atau tergantikan, itu mereka antisipasi beli lahan baru di seberang tadi gitu. Ada juga yang membeli di tanah-tanah transmigrasi yang lebih baru, yang para transmigrannya nggak betah, itu dibeli, akhirnya pindah ke sana gitu. Jadi teorinya kan buka lahan baru, ditanami, ini menghasilkan, yang di Rimbu nanti bisa ditumbang habis, tapi di sini udah jalan gitu. Jadi nggak putus gitu ya. Teorinya kan seperti itu. Saya lihat yang paling banyak seperti itu gitu. Jadi walaupun rumahnya udah permanen, udah bagus, terpaksa ditinggalin. Tapi ada juga katanya sih ya yang sengaja merasa lebih nyaman hidup di lahan baru itu, karena kan di sana masih lebih identik ke pinggiran hutan gitu. Jadi tidak terlalu sibuk dengan kehidupan ya yang di daerah ramai seperti di Rimbu Bujang. Walaupun di desa, tapi kan otomatis masih lebih ramai daripada yang ada di seberang sana. Jadi sebagian bilang bahwa di sana lebih nyaman aja gitu, nggak terlalu sibuk berurusan dengan tetangga dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Ada juga yang alasannya ekstrim teman-teman. Jadi ya namanya usaha kadang-kadang kurang hati-hati atau gimana, itu banyak juga yang terjerat hutang yang banyak, nggak sanggup membayar, dikejar-kejar orang, kejar-kejar leasing, macam-macam bank gitu, akhirnya lari kabur. Kalau di sini yang saya dengar tuh banyak lari tuh ke Kalimantan, di sini tinggalkan, jadilah rumahnya kosong gitu. Oke, jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi mayoritas rumah kosong itu ditinggalkan karena yang punya rumah itu memilih membuka lahan baru di daerah yang lain, tempat yang lain, agar tidak terputus penghasilannya. Karena yang di Rimbu Bujang sebagian sudah dibagi-bagi ke anak, atau yaitu tadi karetnya itu sudah tukulan, jadi hasilnya nggak maksimal. Kalau mau ditebang habis harus nunggu lama untuk bisa produksi lagi gitu. Oke, kita coba jalan, mudah-mudahan nanti ketemu sama orang yang bisa cerita langsung ya. Oke, ikuti terus.
Ya teman-teman, tadi saya udah keliling-keliling. Sebenarnya belum unit 6 aja itu masih banyak yang belum saya masuki, cuma beberapa jalur saja. Tapi udah terlihat tadi ya banyak sekali, dan rumahnya yang kosong tuh justru rumah-rumah bagus. Ini yang kadang-kadang saya juga walaupun sudah tahu jawabannya, tapi masih gimana ya, kayak nggak percaya gitu rumah-rumah sebagus itu yang dibangun dengan uang yang nggak sedikit, tapi rela untuk dikosongkan gitu. Dan oke, sedikit saya tambahin teman-teman yang tentang tadi ya, ditinggal di seberang tadi. Jadi kenapa sampai senekat itu meninggalkan rumah yang sudah bagus dan pindah di seberang di lahan baru gitu ya. Jadi gini teman-teman, salah satu alasannya tadi kan anaknya kadang tinggal di kota, atau ada juga yang anaknya tuh udah bikin rumah-rumah sendiri gitu. Jadi yang orang tuanya ini justru di seberang, dan di seberang itu teman-teman itu tanahnya rata-rata tuh belum bersertifikat gitu ya. Ya ada sih yang sudah bersertifikat, tapi kebanyakan itu belum ada sertifikatnya. Bahkan sering terjadi konflik dengan perusahaan, karena ya biasanya perusahaan kan juga di pinggiran hutan. Nah ini berdekatan gitu, jadi sering terjadi konflik. Nah salah satu untuk mengamankan tanah itu, lahan baru itu adalah harus ditempati. Jadi kalau misalnya ada konflik sama perusahaan tapi dia ditempati di situ, itu akan jauh lebih aman dibandingkan ketika cuma ditengok-tengok saja. Misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali ditengok, itu rawan hilang tanah itu. Jadi yang aman ya di situ, terus tinggal di situ, ditempati gitulah ya intinya. Jadi itu lebih aman. Selain lebih aman, tanahnya juga akan lebih terjamin suksesnya, jadinya itu kebunnya itu akan lebih jadi karena terawat dia di situ gitu. Dan satu lagi ya teman-teman, hari ini ternyata saya nggak menemukan orang yang bisa bercerita langsung. Tadi sebenarnya ketemu tapi nggak mau untuk divideokan. Tapi dari keterangan beliau itu juga disebutkan bahwa ada juga alasan lain kenapa rumah itu kosong. Itu gini, jadi ada juga memang yang transmigran atau orang yang punya tanah itu pindah ke suatu tempat, entah itu ke Jawa atau kemana begitu. Nah tanahnya dijual beserta rumahnya. Nah ini biasanya yang membeli adalah orang-orang di Rimbu Bujang ini yang lebih kaya lah ya, toke-toke karet kayak gitu. Jadi ya sebenarnya yang dikejar adalah lahannya, ladangnya gitu ya. Tapi karena sekalian sama rumahnya, ya sudah, rumahnya dibiarin kosong karena dia sudah punya rumah sendiri yang bagus gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran gitu ya buat teman-teman yang barangkali bukan warga Rimbu Bujang. Kalau teman-teman dari Rimbu Bujang tentu saya sudah tahu. Kalau yang di luar ya barangkali ini bisa menjadi gambaran kondisi di Rimbu Bujang itu seperti itu gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah kosong juga.